Setidaknya ada 7 hari yang akan kita lalui ketika kita menuju kampung kita yang sesungguhnya, akhirat. Ya, berdasarkan beberapa kitab yang saya baca, baik kitab Nihayah fil Fitan wal Marahil karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Marahil wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina, dan juga kitab Tarbiyatul Ruhiyah karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Setidaknya ada 7 hari yang akan dilalui oleh manusia sejak meninggalkan dunia. Yang pertama Yaumus Sa'ah. As-Sa'ah artinya waktu hancurnya alam dunia, ya, dengan kejadian hari kiamat. Kemudian yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematian mereka. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya umat manusia di padang mahsyar menurut kondisi dalam jumlah waktu 50.000 tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Yang keempat, manusia kemudian memasuki Yaumul Hisab. Di padang mahsyar ini manusia akan dihisab amal perbuatan mereka, dipisahkan kebaikan dan keburukan mereka, lalu disidang satu persatu. Ya. Di hari inilah kita umat Islam akan melihat bagaimana amal ibadah kita diperlihatkan, perbuatan kita sekecil apapun diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari yang kelima adalah Yaumul Mizan. Setelah di hari yang keempat dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, Yaumul Mizan ditimbang mana yang berat, kebaikan atau keburukan. Ya. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di hari inilah nanti umat manusia akan melintasi satu jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar berakhir di tepi halaman surga. Jembatan tadi melintas di 7 komplek neraka. Dan hari yang terakhir ketika manusia selesai melalui Yaumul Jaza, sampailah manusia pada Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada lagi hari sesudah itu. Atau juga disebut Yaumul Khulud, siapapun yang masuk surga, masuk neraka di hari itu kekal abadi selamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu kata Ustaz Heri Sulaiman hafizahullah. Baik, Bapak Ibu, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Kajian kita tuntaskan sampai kejadian hari kiamat. Siap Bapak Ibu? Sampai kejadian hari kiamat. Siap ya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama Yaumul Sa'ah. Yaumul Sa'ah artinya waktu kehancuran alam semesta secara total, hancurnya dunia ini, alam dunia ini. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan kapan kiamat terjadi, karena memang Rasulullah tidak tahu. Jangankan saya, Rasulullah SAW pun tidak tahu. Yang Rasulullah SAW tahu tentang kiamat terjadi kapan. Satu, kiamat terjadi hari Jumat. Hari apa? Jumat. Sekarang hari apa? Hari apa Pak? Jumat sekarang? Allahu Akbar. Sekarang hari Jumat ya. Kiamat terjadi di hari Jumat di waktu subuh. Kiamat terjadi ketika di dunia tidak lagi terdengar azan. Oh alhamdulillah. Tadi ada azan ya. Ada azan. Rasulullah SAW menyebutkan, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiamat tidak akan terjadi kecuali di dunia sudah tidak lagi ada orang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada terdengar azan. Kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika masjidnya megah tapi kosong isinya. Orang terhalang melakukan salat dan ibadah haji dan umrah. Saya tidak pernah berpikir bagaimana di ujung zaman, biasanya di akhir zaman manusia umat Islam banyak, tapi kok masjid kosong, tidak ada yang salat dan tidak ada yang di Mekah tidak ada yang melaksanakan ibadah haji. Pandemi Covid.
Pandemi COVID-19 ini yang membuat saya paham, Bapak Ibu. Sudah terjadi, Bapak Ibu ya? Sudah terjadi, Masya Allah. Ya, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan di muka bumi tidak ada lagi Al-Quran. Bahkan penghafal Quran pun akan lupa dengan hafalan Qurannya. Sampai-sampai ada seorang ulama menjelaskan, ketika itu sholat berjamaah dilaksanakan. Rakaat pertama imamnya masih bisa membaca Al-Quran, dilaksanakan dengan baca Al-Quran. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jamaah melaksanakan sholat, imamnya membaca Al-Quran, masih hafal. Mau mengucapkan amin kalau imam membaca surat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Terus dibaca Al-Quran. Selesai mereka membaca Quran, ruku sujud, aman. Begitu bangkit rakaat kedua, Allah cabut hafalan Quran dari imamnya. Maka rakaat kedua mengheningkan cipta mereka semua. Kenapa? Al-Quran lupa, hilang dari hafalan mereka. Imamnya diam saat itu karena lupa surat Al-Fatihah. Lupa surat Al-Fatihah imamnya. Makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Makmumnya pun sama. Loh, imam gak baca Al-Fatihah, kenapa ya? Begitu makmumnya akan mengingatkan imamnya, makmumnya juga lupa. Mereka tidak bisa mengucapkan satu ayat pun, Bapak Ibu. Maka salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Lalu imam membalikkan badannya setelah melaksanakan sholat sampai salam tadi, membalikkan badannya dan bertanya, "Lima tudzakirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Qad nasitu bil Quran, aku telah lupa dengan ayat Quran." Kenapa? Makmumnya mengatakan, "Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan ayat Al-Quran kami." Imamnya lari ke lemari ngambil Quran. Ketika dibuka Qurannya bersih, mushaf Quran kita nanti bersih, tidak ada satu huruf pun. Allah cabut Quran dari muka bumi. Itu saat-saat di mana Allah kiamat telah dekat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi melainkan tidak ada lagi Ka'bah di muka bumi. Ka'bah akan diangkat oleh Allah sehingga tidak akan pernah melihat bagaimana bekasnya Ka'bah ada di sana. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Faksiru bit-tawaf qabla an yarfa'ahallahu minad dunya." Perbanyaklah tawaf sebelum Allah mencabutnya nanti dari dunia. Wala yajidu ahadun minkum min asariha. Kalian tidak akan pernah melihat ada bekasnya di sana, seolah-olah tidak ada Ka'bah di sana. Bersih. Nah, kemudian Bapak Ibu, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang beriman tidak ada lagi di muka bumi. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi. Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman serempak semuanya dalam waktu cepat dengan sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz. Aina al-Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Suatu tempat yang terbentang antara Madinah Makkah, itulah Hijaz. Saking lembutnya angin ini berhembus sepoi-sepoi, orang tidak sadar akan dicabut nyawanya. Walaupun imannya sebesar biji sawi, Bapak Ibu, dia tetap akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tamur ala ahadin kana fi qalbi misqaratin min iman illa qabalathu. Tidaklah angin ini melewati siapapun yang dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji sawi, angin ini akan mencabut nyawanya. Maka manusia yang tersisa di muka bumi adalah manusia yang paling buruk, Bapak Ibu. Laisa lahum iman wala bimithqil dzarratin. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsu sa'ah. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Jadi yang menyaksikan hancurnya alam semesta adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Baik, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah,
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa fihal muslimun?" Apakah pada hari di mana kiamat terjadi tidak ada orang Islam di muka bumi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Katsirun minan nasil muslimun. Banyak orang Islam saat itu. Tapi tidak ada orang beriman satupun di muka bumi. Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman pasti Islam. Ya, karena orang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat saja cukup, dia sudah muslim, tapi belum tentu beriman. Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Kalau ternyata banyak orang Islam sebagai orang terburuk saat itu pun juga, termasuk orang yang buruk pada saat itu juga. Rasulullah SAW menyebutkan, imanuhum la yujawizu hanajirahum. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan. Jangankan tenggorokan, jangankan hati, tenggorokan saja tidak disentuh oleh iman mereka. Iman mereka hanya ada di lisan saja. Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Mereka menjual beramai-ramai, menjual imannya demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Sudah terjadi belum? Sudah Bapak Ibu? Itulah manusia yang terburuk nanti yang akan menyaksikan hari kiamat. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia-manusia yang terburuk di muka bumi, mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada satu tayangan. Tayangan ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya kehancuran bumi, atau bagaimana gonjang-ganjingnya manusia ketika bencana besar. Sebetulnya ini bukan kiamat, tapi dapat kita lihat kejadiannya pun mengerikan. Apalagi kiamat yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat daripada itu. Alhamdulillah, kita disebutkan Rasulullah, orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat terjadi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mati terlebih dahulu Bapak Ibu, dicabut nyawanya oleh Allah dengan angin iliin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Amin. Gimana Bapak Ibu? Mau ibu-ibu duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Bu, mau Bapak Ibu duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama aja. Baik, berikut ini ada satu tayangan bagaimana para ahli perfilman menggambarkan dahsyatnya bencana besar di muka bumi. Ya, betapapun demikian, ya mudah-mudahan ini menjadi rangsangan bagi kita untuk makin bertakwa kepada Allah, makin mempersiapkan diri sibuk dengan ibadah kita kepada Allah. Ini dari itu.